Mengapa balon udara yang oleh banyak orang dianggap sebagai teknologi masa lalu kini kembali, lebih tepatnya mengapa mereka sedang mengalami kebangkitan saat ini? Dalam video ini, Anda akan mengetahui mengapa New Generation Airships memiliki keunggulan dibandingkan pesawat terbang wilayah luas mana di planet ini yang hanya bisa dijangkau dengan bantuan mereka, dan mengapa proyek ini menarik minat besar termasuk dari sisi investasi saat ini. Tonton sampai akhir karena bagian yang paling penting dan paling kuat ada di sana. Saya sangat menyukai istilah kebangkitan balon udara bukan sekadar kembali, melainkan benar-benar bangkit kembali. Pada awal abad lalu, balon udara disebut sebagai malaikat yang melayang, dan seperti yang kita tahu, malaikat tidak pernah mati, mereka bereinkarnasi dan kembali dalam wujud yang baru. Hari ini telah tiba era New Generation Airships. Pada awal abad ke-20, justru balon udara yang memungkinkan penerbangan terpanjang dari Eropa ke Amerika, dari dunia lama ke dunia baru. Dan itu bukan sekadar penerbangan biasa, melainkan sebuah kemewahan. Ada kabin VIP yang terpisah, ketinggian serta kecepatan jelajah yang sempurna. Panorama benua yang indah, restoran dengan musik live, serta dek jalan-jalan bertingkat. Namun kemudian, balon udara menyerahkan tempatnya kepada pesawat terbang, seperti yang ditulis oleh Alexander Nikolaevich Kirillin dalam bukunya Balon Udara yang membuka halaman-halaman pertama yang gemilang dalam sejarah penaklukan samudra udara, akhirnya menyerahkan posisi terdepan kepada mesin-mesin yang lebih ringkas dan cepat, yang lebih berat dari udara. Ada beberapa alasan untuk itu. Dan ini sama sekali bukan hanya karena sindrom Hindenburg. Kita pasti akan kembali ke topik ini nanti, tapi sekarang yang terpenting. Gagasan tentang wahana terbang yang lebih ringan dari udara tidak pernah benar-benar hilang. Selama puluhan tahun, ide ini terus didukung oleh para ilmuwan dan insinyur terkemuka di bidang aeronautika. Kirillin yang sama, Direktur Jenderal CSKB Progress, melakukan analisis mendalam terhadap berbagai jenis balon udara, dan sampai pada kesimpulan, balon udara transportasi generasi baru berstruktur kaku dapat membawa hingga 2,5 kg muatan berguna untuk setiap 1 kg beratnya. Untuk 6 kali lebih banyak dibandingkan pesawat modern. Dan yang paling penting, balon udara bisa dibangun dengan hampir berapapun daya angkut yang diinginkan. Bagaimana menurut Anda matematika seperti itu? Dan sekarang, satu fakta lagi. Tsiolkovsky memiliki karya berjudul Aerostat Logam yang dapat dikendalikan, di mana ia menggambarkan balon udara sepanjang 2000 meter, berdiameter 300 meter, yang mampu mengangkut 8.000 penumpang. Ini bukan fiksi ilmiah, ini tidak bertentangan dengan hukum fisika. Lalu mengapa dunia membutuhkan balon udara dirigible? Saat kecil, bagi saya balon udara adalah dongeng yang indah. Sekarang saya mengerti, di dunia kita segala sesuatu berkembang secara bertahap tanpa melanggar kepentingan bisnis besar. Ilmu pengetahuan bisa melakukan banyak hal, sering ditentukan oleh emas. Ingat karya Pushkin, Ruslan dan Ludmila? Di tepi teluk ada pohon ek, rantai emas melingkari pohon itu, siang malam seekor kucing mengitari rantai itu. Ya benar, tepatnya di rantai emas itu dan tidak melangkah lebih jauh. Dan hari ini, secara legal, kita bisa memanfaatkan kekuatan gratis dari helium dan energi matahari untuk penerbangan antar benua, pengangkutan barang, bahkan kota-kota di udara. Selama beberapa tahun terakhir, Koperasi Research bersama saya sebagai Direktur Teknis telah meluncurkan proyek-proyek untuk membangun armada tenaga surya di Rusia, Afrika, Indonesia, dan Makedonia. Kami telah menempuh 3.000 km melintasi Kazakhstan hanya dengan menggunakan energi matahari, dengan hanya 6 panel surya pada tricycle berat. Di Makedonia, perahu pembawa wisatawan di Danau Ohrid berlayar hanya dengan 5 panel surya. Bayangkan banyaknya energi yang dihasilkan dari area seluas 500 meter persegi. Pembangkit listrik di langit. Salah satu keunggulan utama dari balon udara adalah tidak adanya batasan rute perjalanan. Mereka dapat lepas landas dan mendarat secara vertikal, terbang dalam jarak yang sangat jauh, mengantarkan kargo dari pintu ke pintu, dan hanya membutuhkan infrastruktur yang minimal. Saya telah melihatnya sendiri. Musim panas ini saya terbang di atas Afrika, tahun lalu di atas Tiongkok, dan 2 tahun lalu di atas Amerika Latin. Teman-teman,
Wilayah daratan yang sangat luas itu kosong, tidak ada kota, tidak ada jalan, tidak ada kehidupan seperti yang biasa kita pahami. Namun justru di sanalah terdapat cadangan emas terbesar, deposit helium yang sangat besar, dan potensi ekonomi yang luar biasa. Mengapa wilayah itu belum dimanfaatkan? Karena tidak mungkin mencapainya, satu-satunya jalan adalah melalui laut. Itulah sebabnya hanya wilayah pesisir yang berkembang. Lihatlah BAM, eksplorasi dimulai sejak tahun 1923, pembangunan sejak 1932, terowongan Amur Utara baru dioperasikan pada tahun 2003, dan bahkan hingga hari ini kapasitas BAM masih belum mencukupi. Padahal ada proyek yang lebih besar lagi. Di Amerika Serikat, pernah diusulkan untuk membangun jalur kereta api dari New York ke Paris melalui Siberia dan Alaska. Setelah menghitung biayanya, proyek tersebut batal. Dan disinilah muncul pemikiran kunci, wilayah-wilayah tersebut hanya bisa dikembangkan dengan cepat dan murah menggunakan dirigible modern. Sekarang pertanyaannya, mana yang lebih murah? Membangun jalan selama puluhan tahun atau menggunakan new generation airships? Jawabannya sudah jelas. Teman-teman, saya pernah bertugas di Angkatan Udara, dan sebagai penumpang saya telah terbang dengan banyak jenis pesawat dan helikopter. Ya kira Boeing dan Airbus memang nyaman, tapi jika dibandingkan dengan kapal udara multideck yang memiliki restoran, gym, bioskop, tanpa suara bising, tanpa guncangan, di ketinggian dan kecepatan yang tidak membahayakan kesehatan, tidak memengaruhi pembuluh darah kita, jelas berbeda. Pesawat terbang sama sekali bukan pesaingnya. Bagi saya, inilah keunggulan utama kapal udara. Menurut para ahli, dalam 25 tahun ke depan, dunia akan membutuhkan ribuan kapal udara. Peristiwa terakhir di pameran udara di Dubai, di mana Rusia diwakili oleh KB Aeronova, menunjukkan bahwa permintaan sudah melebihi kapasitas yang ada. Yaitu artinya, sekarang adalah waktu terbaik untuk mengetahui tentang proyek kebangkitan dirigible. Kunjungi tautan, ada lebih banyak materi di sana. Daftar via tautan atau tulis email di komentar. Kami kirim undangan dan diskon investasi pertama. Sampai jumpa.